Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini yang menjadi renungan bagi kita. Semoga sapaan firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, menguatkan dan meneguhkan. Pada saat ini saya sedang berada di satu tempat yang menurut saya sangat dingin, makanya saya memakai jaket. Dan kebetulan besok juga saya tidak bisa memberikan renungan. Jadi makanya hari ini saya harus merekam ini kepada kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Dikatakan demikian: jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat diangkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, manusia adalah seonggok tanah atau debu yang dibentuk oleh Allah dan diberikan rohnya atau diberikan nafas kehidupan ke dalam hidungnya atau ke dalam hidungnya. Kata seonggok tanah atau tumpukan debu itu mau menunjukkan kepada kita, itu berbicara kepada kita soal keringkian, keterbatasan, kelemahan, dan ketidakmampuan dari manusia itu sendiri. Kalau orang menyadari bahwa dia adalah seonggok tanah atau hanya seonggok debu yang begitu ringkih, begitu lemah, dan tidak punya kekuatan apa-apa, supaya kita sadar bahwa hidup kita ini hanya berdasarkan dan mengandalkan kepada Tuhan saja. Kita tidak akan mampu berbuat banyak kalau dari diri kita saja. Oleh karena itu saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kita jangan berharap kepada manusia yang lain, apalagi sampai mengandalkan dia, karena mereka itu sama saja dengan seperti kita. Kalau terlihat mereka lebih hebat dari kita, itu hanya pandangan mata kita saja. Sering sekali kita berpikir bahwa orang lain itu lebih hebat dari kita, apalagi ketika dia memiliki jabatan, apalagi ketika dia memiliki harta benda, apalagi ketika dia memiliki kemampuan atau kepintaran yang mungkin lebih dari kita. Tapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, bahwa manusia itu sama saja, bahwa manusia itu lemah, manusia itu ringkih, manusia itu tidak berdaya dari dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita jangan berharap pada manusia. Jelas sekali kata-kata daripada firman Tuhan ini, jangan berharap kepada manusia. Kenapa kita jangan berharap kepada manusia? Karena manusia itu juga tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan kita, bahkan keselamatan kita, itu hanya ada karena Tuhan saja. Kita boleh hidup itu karena ditopang oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini adalah seonggok tanah atau seonggok debu yang dibentuk oleh Tuhan dan diberikan nafas kehidupan kepada kita. Artinya nafas hidup itu pun juga terbatas. Makanya dikatakan dari firman Tuhan itu, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Embusan nafas itu akan berakhir saudara-saudara. Itu saatnya juga akan diambil oleh Tuhan dan kita kembali menjadi seonggok tanah, menjadi seonggok debu yang tidak memiliki kegunaan apa-apa. Saudara-saudara, embusan napas itu memperingatkan kita bahwa kefanaan manusia. Begitu napas berhenti dari lubang hidung, hidup manusia sudah berakhir dan kekuasaannya sudah lenyap. Hanya sebatas hembusan napas hidup manusia itu. Oleh karena itulah, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan orang-orang Israel
supaya mereka jangan mengandalkan bangsa-bangsa lain atau manusia. Mereka harus mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan dan melepaskan mereka dari setiap pergumulan kehidupan mereka. Hanya Tuhan saja yang mampu menghalau musuh-musuh mereka. Kalaupun mereka melihat ada kuasa kepada manusia, itu hanya sepintas saja terlihat. Dan ini juga perlu kita ingatkan kepada kita. Kalau ada kita yang merasa takut dengan orang-orang di sekitar kita karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa menurut kita, atau kita melihat bahwa dia ototnya kuat, dagingnya besar, tubuhnya besar, itu hanya terlihat sebentar saja. Itu hanya terlihat dari luarnya saja. Kalau orang terlihat misalnya berkuda dan dia memiliki senjata, itu juga terlihat dari apa? Dari luarnya saja. Sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat, ya, orang-orang lain melihat bahwa Goliat itu luar biasa. Badannya tinggi besar, bahkan bisa sampai 2 kali lipat dari orang-orang Israel pada ketika itu. Dia memiliki juga tameng dan memiliki perlengkapan perang yang begitu luar biasa, sehingga orang menjadi takut akan dia. Tetapi Daud melihat itu dari sudut Allah. Ini luar biasanya. Dia melihat bahwa Goliat itu tidak ada apa-apanya. Ketika dia datang mengandalkan Tuhan, maka dia bisa mengalahkan kekuatan Goliat yang menurut ukuran manusia itu luar biasa. Jadi makanya jangan melihat orang dari sudut fisiknya, dari sudut keberadaannya, tapi lihatlah manusia dari sudut Allah. Dan apalagi ketika kita melihat musuh-musuh kita, sama seperti Yosua ketika mereka mengintai mau masuk ke Yerusalem di Jericho, mereka melihat bahwa kekuatan orang-orang Jericho itu begitu luar biasa, sehingga 12 dari pengintai itu mereka rata-rata menganggap bahwa mereka tidak akan bisa mampu untuk masuk ke Yerusalem karena melihat bahwa orang-orang di Jericho itu begitu luar biasa kuatnya. Tetapi Yosua berkata bahwa mereka itu akan diberikan Tuhan kepada kita, dan kita akan mampu mengalahkan mereka. Jadi makanya jangan andalkan pikiranmu, maka andalkan pikiran Tuhan. Tuhan yang kita andalkan. Kita ini tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang membuat kita lebih besar. Tuhan yang menjadikan kita lebih luar biasa. Makanya saudara-saudara, Yeremia 5 ayat 17, dia sudah mengingatkan kita supaya kita jangan sampai Yeremia 17 ayat 5, dia katakan, saudara-saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini sudah diingatkan kita, saudara-saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena apa? Karena ketika kita mengandalkan manusia, berarti kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ketika kita berfokus kepada manusia, maka kita akan meniadakan Tuhan, akan menyisihkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat Tuhan marah, sehingga dia mengutuk manusia yang mengandalkan manusia yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kalau kita merasakan bahwa kita dalam keadaan lemah dan begitu banyak pergumulan-pergumulan kita, makanya mari kita sampaikan kepada Tuhan, mari andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kelepasan, bahkan menyelamatkan kita dari setiap persoalan-persoalan kita. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Makanya jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kita akan tercengang melihat bagaimana caranya Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mulai hari ini bacalah firman Tuhan, renungkan baik-baik, dan lihatlah tokoh-tokoh Alkitab. Mereka betul-betul sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang berharap akan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan juga tidak akan pernah berputus asa, bahkan sampai bisa bunuh diri
Karena apa? Karena mereka merasa di PHP-in oleh Tuhan. Tidak akan mungkin ya. Manusia yang bisa memberikan pengharapan palsu, tapi Tuhan tidak akan pernah memberikan pengharapan yang palsu. Bahkan Tuhan memberikan pengharapan yang terbaik bagi kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan menguatkan kita, supaya dalam setiap apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan kita. Kalau kita berharap bahwa kita ingin melakukan sesuatu dan kita berharap kepada orang, ya, saya mau katakan kepada kita, andalkan terlebih dulu Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Mungkin bisa saja orang lain bisa membantu kita, tapi biarlah Tuhan yang memerintahkan dia, atau Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang untuk membantu kita. Bukan karena kita menyampaikan atau berpengharapan kepada manusia, atau memokuskan diri kita kepada kekuatan manusia atau pertolongan manusia. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan menguatkan kita, meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.